Siska? Amanda? Amanda kenapa, Siska? Amanda pingsan, Mas. Dia panas banget. Mas, tolong bawa dia ke rumah sakit ya. Aku mau ada arisan. Warga mau bagi-bagiin sumbangan. Aku nggak enak kalau aku nggak datang. Ya? Kamu ini gimana sih? Kalau aku nggak pulang ke rumah juga kamu pasti nggak bakal bawa Amanda ke rumah sakit kan? Loh, Mas kan sekarang udah ada di sini. Udahlah, Mas. Kita nggak usah ribut. Mas bawa Amanda ke rumah sakit. Nanti aku nyusul. Tapi Siska, Siska! Mas, Amanda kenapa? Amanda pingsan, Pak. Badannya panas. Saya cari taksi dari tadi nggak ada. Kalau gitu naik mobil saya aja, ya. Biar saya antar. Ayo. Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu di sini mempunyai hati yang mulia. Bu, uang ini akan saya sumbangkan untuk anak yatim di panti asuhannya Ibu Lurah. Semoga ibu-ibu di sini diberikan rahmat oleh Allah dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Tapi Bu RT, tadi saya ngeliat Pak Firman nganterin Amanda mau ke rumah sakit. Kok Bu RT nggak ikut ya? Bu, Amanda itu udah bapaknya yang ngurus. Nah, saya datang ke sini untuk mengambil uang sumbangan supaya besok bisa langsung dikasihkan ke Bu Lurah. Gitu, Bu. Dan saya juga sebagai ketua RT harus menyampingkan masalah pribadi demi anak-anak yatim. Gitu. Tuh ya. Mas, gimana keadaan Amanda? Amanda kena tipes. Aku udah nggak tahu lagi harus bayar pakai apa, Sis. Semua uang aku udah habis buat pendaftaran rumah sakit. Ini Mas, aku masih punya uang. Amanda nggak usah dirawat, Mas. Ribet. Aku banyak urusan. Aku kan mau nyalonin diri jadi ketua RW. Uang dari mana itu? Ini uang sumbangan warga untuk anak yatim yayasannya Bu Lurah. Seandainya pun kita pakai, Bu Lurah juga nggak tahu kok. Kamu jangan macam-macam sama uang warga. Aku perhatiin kamu semenjak jadi ketua RT. Kamu sering kali pakai uang warga untuk kepentingan kamu sendiri. Sekarang kamu suruh aku buat pakai uang sumbangan warga itu bayar biaya Amanda. Hah? Otak kamu tuh di mana sih, Siska? Kalau sampai warga tahu, kita bisa diamuk sama massa. Aku nggak mau kalau sampai kejadian di Jakarta 2 tahun lalu terulang kembali. Mas, kalau Mas nggak bilang, nggak akan ada yang tahu. Lagi ngapain sih Mas marah-marah? Masih untung aku kasih jalan untuk bayar rumah sakit. Lebih baik aku cari pinjaman sama orang lain daripada aku harus pakai uang warga itu. Dan ingat ya, aku nggak mau kamu mencalonkan diri untuk menjadi ketua RT ataupun ketua RW lagi. Semenjak kamu jadi ketua RT, Amanda sering sakit-sakitan. Dia nggak ada yang ngurus. Terserah kamu lah, kamu mau pakai uang ini atau enggak. Tapi jangan larang aku untuk jadi ketua RW. Ngerti? Kecuali kalau gaji kamu sudah besar, kamu boleh larang-larang aku. Oke, kalau emang kamu tetap mencalonkan diri menjadi ketua RW, setelah Amanda sembuh, aku nggak akan bawa Amanda pulang ke rumah. Percuma, dia nggak ada yang ngurus di rumah. Gawat, kalau Amanda dan Mas Firman meninggalkan rumah ini, aku nggak bisa mencalonkan diri jadi ketua RW. Nggak akan ada warga yang mau milih RW yang rumah tangganya berantakan. Mas. Aku minta maaf, Mas. Aku janji aku nggak akan nyalonin diri jadi ketua RW. Mas sama Amanda jangan tinggalin aku ya. Alhamdulillah, syukurlah kalau kayak gitu, Sis. Ya udah, sekarang kamu di sini jaga Amanda ya. Aku mau cari uang pinjaman dulu. Mas, nggak usah lah. Nanti pas infusannya habis kita bawa pulang aja. Nanti aku yang bicara sama dokter. Siska, ingat ya, kamu harus jaga Amanda ekstra hati-hati. Kamu nggak boleh telat kasih minum obat dan makannya juga harus bubur. Iya, Mas. Aku tahu. Waalaikumsalam.
Amanda sudah sembuh, Bu? Ada apa ya Pak RW? Saya datang kemari hanya ingin menyampaikan uang sumbangan ini dari warga, Bu. Kemarin saya mengantarkan Pak Firman dan Amanda untuk ke rumah sakit. Makanya saya tahu Amanda sedang dirawat di rumah sakit. Jadi atas inisiatif saya menyampaikan ke warga untuk memberikan sumbangan dengan sukarela untuk Ibu. Pak RW mau menghina saya? Saya masih mampu untuk membayar biaya rumah sakitnya Amanda. Pak RW sama saja mempermalukan saya depan warga dengan meminta sumbangan itu. Astagfirullahaladzim. Tidak ada niat sedikit pun di hati saya, Bu, untuk mempermalukan Ibu. Niat saya itu hanya baik, Bu. Saya hanya berpikir, selama ini Ibu itu sudah baik sama warga, suka menolong warga yang sedang mengalami kesusahan. Dan sekarang Bu RT sedang mengalami musibah. Makanya dengan inisiatif saya memberikan kepada warga untuk memberikan sumbangan dengan sukarela untuk Ibu. Pokoknya saya tidak butuh sumbangan siapapun. Silakan Pak RW pergi dan bawa uang itu. Mas! Mas! Ada apa sih? Mas ngapain sih minta anterin Pak RW ke rumah sakit bawa Amanda? Emangnya nggak ada taksi? Sis, kemarin tuh aku cari taksi nggak ada. Kebetulan ada Pak RW lewat, dia tawarin naik mobil dia. Ya daripada Amanda nggak ketolong kan, aku naik mobil dia. Mas tahu nggak? Pak RW itu udah bikin malu keluarga kita. Dia minta sumbangan ke warga untuk biaya rumah sakitnya Amanda. Apa jangan-jangan Mas juga udah bilang ya, Mas di PHK? Iya. Assalamualaikum Ibu Teta. Waalaikumsalam Bu RT. Bu, saya mau minta tolong boleh dong? Bu, tolong cariin orang yang bisa bikin poster. Saya mau nempel poster di pos ronda, di rumah-rumah warga. Supaya warga pilih saya jadi ketua RW. Kalau kampanye hanya buat poster Bu, itu nggak ada manfaatnya Bu. Bagaimana Ibu bagi-bagi sembako aja, selipin deh uang di dalamnya. Itu lebih praktis. Bener juga. Tapi aku nggak punya dana kalau buat bagi-bagi sembako ke warga. Uang sumbangan anak yatim dari Wibu Arisan cuma cukup buat bikin poster. Oh iya Bu, kemarin kan Pak RW minta sumbangan ke warga. Katanya sih buat bantu biaya rumah sakit Amanda. Kata Pak RW, suami Ibu udah di PHK. Hah? Enggak, uangnya nggak nyampe ke saya. Suami saya masih kerja kok, nggak di PHK, Bu. Ya emang sih, waktu itu suami saya numpang mobilnya Pak RW bawa Amanda ke rumah sakit. Itu karena mobilnya masih di bengkel. Jadi uangnya kemana ya Bu? Kalau nggak sampai ke Ibu. Mana saya tahu, Bu. Oh, atau mungkin untuk kampanye. Lihat aja tuh, Pak RW udah sibuk nempel-nempelin poster. Udah kayak mau pemilihan presiden aja. Rasain tuh RW yang udah nyebarin berita suamiku di PHK. Aku akan adu domba dia sama warga biar nggak ada lagi yang percaya sama dia. Ini nih Bu nih. Iya nih. Ini apa-apaan sih? Kenapa pusat saya dirobek? Oh, Pak RW licik menggunakan uang sumbangan buat kampanye. Gimana Pak tanggung jawabnya Pak? Sumbangan yang kemarin Pak. Kami nggak nyangka Pak RW diam-diam licik juga. Allah, saya tidak pernah makan uang sumbangan. Kata Bu Teta, Bu RT nggak pernah menerima sumbangan dari Bapak. Iya Pak. Tanggung jawabnya Pak. Tanggung jawabannya nih. Untung ketahuan Bu Teta, ternyata selama ini Pak RW licik juga makan uang sumbangan kami. Iya, Gimana Pak? Bahaya nih. Kenapa sampai ada fitnah seperti ini ya?
Lama banget sih mendidihnya. Banyak majalah bekas nih. Bisa gua manfaatin, terus dijual. Dapat uang deh. Ini bisa gue manfaatin. Lagian juga gak ada yang tahu kan. Gue minta sumbangan buat anak ini. Wow, beritanya juga udah lama kan. Jadi gak ada yang tahu. Buburnya udah jadi belum? Amanda lapar banget nih. Oh iya. Ya ampun, Kenapa, Mah? buburnya hangus. Ya, kalau dimasak ulang pasti lama. Kamu udah lapar banget ya? Amanda lapar banget, Mah. Sampai mual rasanya perut Amanda. Yaudah gini aja, Mama buatin mie instan ya. Kamu makan mie instan, terus Mama buatin lagi buburnya. Soalnya kalau nunggu lama. Tapi kata dokter, Amanda nggak boleh makan mie, mesti makan bubur. Amanda, dokter itu tahu apa sih? Kan kamu yang ngerasain kelaparan. Lebih baik kamu makan mie daripada kamu mati kelaparan. Ngerti kamu?